Citra satelit yang dirilis oleh Bansar Teknologis ini menunjukkan gambaran pasukan dan peralatan yang masih berada di area pelatihan Brest di Brest, Belarusia pada Rabu, 16 Februari 2022. Negara-negara barat memperingatkan kehadiran tentara Rusia yang terus bertambah di perbatasan dengan Ukraina. Pada Rabu 16 Februari kemarin, Estonia menyatakan kelompok militer dari negara beruang merah yang bergerak di perbatasan. Sementara kantor berita Reuters menyatakan, lebih banyak kendaraan lapis baja, helikopter, dan rumah sakit lapangan telah terlihat di dekat perbatasan Ukraina. Kepala Intelijen Pertahanan Inggris mengungkapkan dalam komentar publik yang jarang terjadi, lebih dari 7.000 tentara telah dipindahkan ke perbatasan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, termasuk beberapa yang tiba pada Rabu 16 Februari. Menurut seorang pejabat senior dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, tanpa memberikan bukti, ada apa yang Rusia katakan, dan kemudian ada apa yang dilakukan Rusia, dan kami belum melihat pasukan yang muncul, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam sebuah wawancara di MSNBC, sebagai dikutip Reuters. Kami terus melihat unit-unit militer kuat Rusia bergerak menuju perbatasan Ukraina, bukan menjauh dari perbatasan Ukraina. Gambar satelit komersial terbaru menunjukkan adanya kesibukan aktivitas militer Rusia di beberapa lokasi dekat Ukraina. Hal ini diungkapkan perusahaan swasta Amerika Serikat yang merilis foto-foto itu di tengah kekhawatiran bahwa Moskwa mungkin akan melakukan serangan terhadap tetangga berkas secara tidak itu. Rusia yang telah berulang kali membantah rencana untuk menyerang Ukraina diketahui mengadakan latihan militer besar-besaran di kota Sofia, Belarusia, bagian dari peningkatan kekuatan yang signifikan di utara, timur, dan selatan Ukraina. Dikutip dari Reuters pada Rabu, Bansar Teknologis yang berbasis di Amerika Serikat yang telah melacak penumpukan pasukan Rusia selama berminggu-minggu mengatakan pada Selasa 15 Februari bahwa gambar yang diambil pada hari Minggu dan Senin menangkap aktivitas baru yang signifikan di Belarus mencakup Crimea dan Rusia Barat. Tapi gambar-gambar itu tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Reuters. Bansar menunjuk pada kedatangan beberapa pengerahan besar pasukan dan helikopter serang, serta pengerahan baru pesawat serang darat dan jet tempur pengebom ke lokasi depan. Gambar-gambar itu juga menangkap kepergian beberapa unit pasukan darat dari garnison yang ada bersama dengan unit tempur lain yang terlihat dalam formasi konvoi, kata Bansar. Di sisi lain, Rusia telah berulang kali membantah bahwa pihaknya berencana untuk menyerang Ukraina, meskipun telah dilaporkan ada penambahan pasukan di wilayah perbatasan Ukraina. Moskwa diyakini telah mengumpulkan 70% personel militer dan senjata di perbatasan Ukraina yang akan dibutuhkan Rusia untuk invasi skala penuh. Hal ini diungkapkan dua pejabat Amerika Serikat yang mengetahui perkiraan intelijen terbaru yang simpan. Maran, Direktur Jenderal Badan Intelijen Luar Negeri Estonia menyebutkan sekitar 10 kelompok pasukan Rusia bergerak menuju perbatasan Ukraina, di mana diperkirakan sekitar 170.000 tentara telah dikerahkan. Serangan itu akan mencakup pemboman rudal dan pendudukan badan utama. Dia menambahkan seperti bilang Reuters, jika Rusia berhasil di Ukraina, itu akan mendorongnya untuk meningkatkan tekanan pada Baltik di tahun-tahun mendatang, ujar Maran. Ancaman perang telah menjadi alat kebijakan utama bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan militer kembali setelah latihan di distrik militer selatan dan barat dekat Ukraina. Dan Duta Besar Rusia untuk Irlandia bersikeras pasukan di Rusia Barat akan kembali ke posisi normal mereka dalam 3 hingga 4 minggu. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang katanya menunjukkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan unit artileri Saprotov meninggalkan selanjut Crimea dan Moskwa rebut dari Ukraina pada 2014. Tetapi komandan militer NATO setelah menyusun rencana untuk unit tempur baru yang menurut para diplomat bisa dikerahkan di Bulgaria, Romania, Bulgaria, dan Slovakia. Unit-unit semacam itu yang dirancang untuk mengulur waktu bagi tentara tambahan tidak mencapai garis depan jika diperlukan sudah ada Polandia dan negara-negara Baltik. Sedangkan Inggris akan melipat gandakan kekuatannya di Estonia dan mengirim tank juga kendaraan tempur lapis baja ke Republik Baltik yang berbatasan dengan Rusia untuk sebagai bagian dari penempatan NATO. Di tengah ketegangan Rusia dan Ukraina, 3 pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat dicegat jet tempur Rusia secara tidak profesional di atas Laut Mediterania akhir pekan lalu. Amerika Serikat mengatakan pada Rabu, meskipun tidak ada yang terluka, interaksi seperti ini bisa mengakibatkan salah perhitungan dari kesalahan yang mengarah pada hasil yang lebih berbahaya, kata Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat Mike Kafka dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Channel News Asia. 3 pesawat patroli dan pengintai maritim Amerika Serikat P-8E mengalami pencegatan tidak profesional oleh pesawat Rusia setelah terbang di wilayah udara internasional di atas Laut Mediterania, Kafka menyebutkan. Menurut dia, Amerika Serikat telah menyampaikan keberatan kepada Rusia melalui saluran diplomatik.
Prediksi perang atau invasi Rusia ke Ukraina tidak terjadi. Kini Ukraina malah mencoba memantik sudi perang. Militer Ukraina menembakkan mortar dan melempar granat di sejumlah lokasi. Serangan itu terjadi di tengah kegagalan hubungan antara Rusia dan NATO yang anggapannya telah mengklaim bahwa dugaan penumpukan militer Moskow di dekat perbatasan Ukraina akan mengarah pada invasi. Moskow telah berlangkah membantah dugaan itu, memperingatkan kemungkinan provokasi oleh Kiev dalam upaya untuk menyelesaikan konflik di Donbass dengan cara kekerasan. Di berita Sputnik News, militer Ukraina menembakkan mortir dan granat ke 4 lokasi di Republik Rakyat Donbass yang memproklamirkan diri pada pukul 2:30 pagi GMT pada hari Kamis. Kejadian ini dikonfirmasi Pusat Pengendalian dan Koordinasi Bersama. Kesepakatan BRICS disepakati pada Februari 2015 mengatur gejolak senjata antara Republik yang memproklamirkan diri Donetsk dan Lugansk dan Kiev, menalihkan personel militer mengulangi kembali hubungan ekonomi dan reformasi konstitusional di Ukraina yang akan mengamankan hak nasional Republik. Presiden Rusia Vladimir sebelumnya menekankan bahwa perjanjian Minsk tentang konflik Ukraina Timur merupakan satu-satunya solusi yang mungkin untuk masalah ini. Tetapi Kiev tidak ingin memenuhinya. Menurut Putin, Ukraina telah melakukan negosiasi untuk menyelesaikan konflik, dan dengan latar belakang ini NATO telah mengerahkan peralatan militer lebih dekat ke perbatasan dengan Rusia. Konflik di Ukraina Timur dimulai pada 2014 silam setelah kudeta di Kiev. Donetsk dan Lugansk menolak untuk mengakui pemerintah baru dan memproklamasikan kemerdekaan mereka dari Ukraina. Sebagai tanggapan, Kiev meluncurkan operasi militer. Perang tersebut merenggut sedikitnya 31.000 nyawa, sementara lebih dari 2,5 juta warga sipil mengungsi baik secara internal maupun eksternal. Ratusan ribu dari mereka mengungsi dan diberikan keluarga negara Rusia. Bulan lalu, Moskow memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentolerir provokasi apapun oleh Kiev di Donbass atau serangan apapun terhadap warga Rusia yang tinggal di sana.